Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk market fit dan produk solution fit ya. Namun pada kesempatan kali ini di awal saya akan menjelaskan mengenai produk solution fit ya. Jadi bagaimana kita meng-create produk ya yang nantinya produk tersebut memang produk yang dibutuhkan customer ya. Bisa menyelesaikan problem customer dan bisa menjawab keinginan customer. Nah, itulah layanan yang nantinya akan kita buat begitu ya. Oke, hal yang paling pertama, yang paling mendasar adalah understanding your customer. Ini banyak istilah ya, banyak perusahaan besar juga yang sukses, yang sustain adalah perusahaan yang mampu mengenali dengan lebih detail ya siapa customer mereka gitu ya dan bagaimana mereka memperlakukan customer. Jadi kita intinya harus care ya terhadap customer dan kita betul-betul memahami mereka gitu ya. Dan uh, dengan tools value proposition canvas ini kita dapat memvisualisasikan bagaimana sebuah inovasi yang kita gunakan itu dapat menjawab eh, problem maupun keinginan dari customer. Jadi value proposition canvas itu ditemukan dan dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Ini mungkin kalau kita sebut ya kakeknya begitu ya atau penemu bersama Yves Pigneur ini yang mengembangkan framework value proposition canvas di mana eh, ya one of the biggest problem ya satu dari sebagian besar problem gitu ya dari sebuah bisnis bagaimana kita creative value ini eh, apa namanya ya membuat nilai tambah bagi sebuah bisnis kita untuk menyelesaikan problem dari customer itu yang utama ya. Namun nanti harapannya juga bukan hanya menyelesaikan problem tetapi juga eh, menjawab ya apa keinginan dari eh, customer ya atau gain-nya ya. Ini ya ada quotes-nya juga jadi eh, dari Clayton Christensen ya. Jadi sukses itu does not come from understanding the customer. Jadi sukses itu bukan datang dari memahami customer saja. It comes from a deep understanding of the job the customer is trying to get done. Jadi sukses itu kalau saya artikan bukan didapatkan dengan memahami saja customer, tetapi sukses itu dapat dilakukan dengan memahami secara mendalam mengenai step by step apa yang customer itu lakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Misalkan kita mau membeli barang. Kalau dulu kita membeli barang itu berarti kan kita datang ke tokonya, terus pilih mau beli apa gitu ya, misalkan kategorinya pakaian, sepatu dan sebagainya, lalu pilih warnanya, cocok, cari size-nya gitu ya. Cocok lagi eh, bayar ya ke kasir, bayar selesai. Nah, itu kalau yang versi offline gitu ya. Berarti ada tahapan-tahapan seperti itu. Lah tahapan-tahapan itu biasanya di mana yang sisi sulit? Oh, yang sulit itu ini Pak, waktu ngelihat waktu menentukan ukuran atau terkadang waktu mix and match eh, produk fashion, Pak. Ya itu sulit. Maka kita bisa membuat inovasi bagaimana proses pembelian ya eh, barang, khususnya barang fashion tadi bisa menjadi lebih mudah dan juga customer bisa dengan leluasa mix and match mana produk yang mereka ingin beli. Contohnya ya. Oke, ini goals-nya. Jadi goals-nya adalah value proposition canvas. Jadi ini adalah eh, bisnis model canvas yang kita zoom, gitu ya. Kita zoom in sebetulnya.
Jadi ini kalau kita lihat di atas ada 9 region dari bisnis model Canvas. Yang paling kanan adalah customer segment dan yang tengah ini adalah value. Nah, yang kita fokuskan di sini, yang sebelah kanan adalah customer segment, yang tengah ini adalah value. Tapi di sini kita tidak bicara dari sisi market dulu karena produk solution fit. Jadi kita harus tahu ya, customer itu apa yang harus dilakukan customer. Misalkan untuk membeli sebuah produk nih, apa yang dilakukan customer untuk membeli sebuah produk? Ya tadi Pak Yuda sudah contohkan, misalkan dia harus datang dulu secara offline, lalu pilih misalkan ya kategori dan sebagainya. Nah, itu menjadi job-job yang akan diselesaikan customer untuk menyelesaikan proses pembelian produk, contohnya produk fashion tadi. Lalu apa yang diinginkan customer ya? Atau problem dulu lah. Apa problem customer? Prosesnya lama misalnya. Terus kadang sudah beli nggak cocok. Oh, beli produk nggak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Oh, apa namanya? Sulit untuk mix and match lebih dari satu produk. Atau sulit kadang-kadang bingung membandingkan saya suka dua buah baju nih. Eh, Dua-duanya kan harus saya pakai, satu pakai coba, terus satu lagi dipakai dicoba gitu ya. Lalu apa sih keinginan customer? Kita harus validasi. Oh, ternyata mereka ingin eh, ini membeli membeli pakaian atau fashion tadi yang memang cocok untuk dia gitu ya, cocok dengan style dia, cocok dengan eh, referensi dia, ya. Nah, itu gainsnya. Lalu agar di sini menjadi fit, ya, fit, you achieve fit when your value map meets your customer profile. Yang sebelah kiri ini disebutnya value map, yang kanan ini adalah customer profile. Ya, ini profilnya customer adik-adik. Maka ini seberapa detail, seberapa bagus adik-adik mengenali di sini, makin bagus. Nah, yang sebelah kiri itu persis menjawab ya, contoh gain creator. Maaf ya, yang kiri dulu lah. Product and services. Jadi, produk dan service apa yang kita berikan untuk menjawab customer job tadi? Pak, apakah harus menyelesaikan semua customer job gitu ya? Bisa tidak, bisa ya. Boleh menyelesaikan semua atau tidak, atau ambil salah satu atau ambil beberapa yang memang menjadi pekerjaan yang memang memberatkan customer ya, atau di tas itu biasanya customer itu eh, apa ya, mengalami kesulitan lah. Nah, di pin relief itu apa yang dilakukan? Contoh, untuk kasus fashion tadi berarti kita mendeskripsikan produk dan servis kita tentang untuk menyelesaikan pain tadi. Painnya kan mereka itu kadang beli produk sulit mendapatkan produk yang sesuai. Kadang harganya cocok, kualitasnya nggak cocok ya. Lihat di internet itu di marketplace, kita nggak tahu itu ori atau tidak, atau ini kualitasnya seperti apa karena kita nggak bisa pegang. Maka paint reliefnya gimana? Oh, nanti sepatunya ada visualisasi ininya, apa namanya, 3D-nya misalkan. Oh, dia sepatunya nanti bisa dicoba dulu. Ya, jadi waktu barang datang sepatunya boleh dicoba dulu. Contoh ya, itu termasuk pin relief juga ya, tapi tidak semuanya kita gunakan ya. Kita akan pilih mana yang memang secara eh, tervalidasi bisa menyelesaikan problem customer. Gain creator begitu juga. Kadang eh, si customer itu juga ingin benefit lain ya. Misalkan dengan beli tadi apa benefit lain yang didapatkan oleh customer gitu ya. Ketika mereka tuh ingin ternyata bukan hanya dapat barang produk yang baik ya, yang sesuai dengan kualitas, value for money buat pelanggan, tetapi mereka juga ingin misalkan ada kesempatan untuk mix and match. Oh, ternyata nanti ada avatarnya gitu ya. Oh, bisa pilih sepatu, bisa pilih baju, bisa pilih topi, misalkan ya. Atau ada visualisasi dulu, visualisasi diri kita di eh, apa tampilan layar misalkan. Atau ada cara-cara yang lain ya. Itu contoh.
contoh yang produk fashion ya. Ada beberapa yang sudah ada ya. Adik-adik bisa tiru ya, maksudnya konsep-konsep bagaimana mereka menyelesaikan problem tadi. Contoh ya, ada juga IKEA ya, adik-adik bisa tahu produk-produk interior rumah ya, furnitur itu ya. Kadang kita nggak tahu nih produknya seperti apa. Ketika ditaruh di ruangan kita, kita nggak tahu cocok atau tidak misalkan. Nah, dia ada simulasi via AR-nya misalkan. Boleh, itu adalah pain relief gain kreatornya. Ya tadi ternyata ya dia bisa apa mix and match kan desain ya di eh, rumah mereka misalkan. Itu ya adik-adik, ini goalnya. Jadi nanti akan saya bahas coba satu-satu. Semoga nggak terlalu banyak. Ini memang slide-nya dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang pertama, ini guide-nya bagaimana kita create value proposition tadi secara detail sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah memilih customer segment atau profile. Jadi eh, itu penting ya. Kadang customer itu juga banyak, adik-adik. Misalkan customer yang mau beli produk fashion juga banyak. Ada yang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, ada yang memang dia gemar untuk brand produk fashion tertentu dengan harga yang mahal, misalnya branded misalkan, atau seperti apa segmen customer adik-adik. Segmen itu juga bisa diartikan dari ini ya, behavior mereka waktu belanja seperti apa, mungkin keadaan finansialnya bagaimana, karakter mereka dalam membeli produk bagaimana, gitu ya. Lalu identifikasi jobnya, apa saja yang harus diselesaikan sampai dia bisa membeli sebuah produk tadi. Nah, ini create a list of job dan prioritas mana yang paling penting buat customer. Pak, semuanya penting. Ya, tapi pasti ada yang lebih penting atau yang paling penting ya. Itu kita prioritaskan. Boleh kasih skala Likert, boleh atau kasih bobot yang paling tinggi. Nah, itu akan kita selesaikan dulu. Semuanya mungkin akan kita selesaikan ya di bisnis, di layanan adik-adik. Tapi yang paling krusial, yang bobot paling tinggi akan kita selesaikan dulu ya. Identify your customer pain. Nah, ini tadi pain-nya juga dan diprioritaskan juga. Nggak semuanya kita utamakan ya. Ada yang paling eh, krusial. Untuk gen juga begitu. Lalu kita ambil ya top 3 atau top 5 ya, untuk pain maupun gain-nya. Nah, ini relate dengan important jobs yang mana. Jadi bukan semua job akan semua pekerjaan dari user itu akan kita selesaikan ya. Karena kita juga punya banyak apa boundary ya. Boundary itu bahasa ininya mungkin batasan ya. Misalkan resource kita terbatas, anggaran kita terbatas, modal kita terbatas, waktu kita terbatas ya. Itu maksudnya. Jadi lalu create a list of all benefit, all pain relief dan all pain creator ya, gain creatornya. Ini pick the top one gain creator and pain relief that make the biggest difference to your customer. Jadi ambil salah satu top one ya, yang memang dia nantinya akan dapat membantu customer. Link the value your product, a service, create your customer, and choose the most competing value generators. Jadi uh, memang kita harus berfokus bagaimana value yang kita tawarkan memang betul-betul ya mampu menjawab keinginan customer tadi. Jadi state clearly bagaimana solusi tadi bisa diterapkan gitu ya dan kita juga bisa melakukan analisis lebih lanjut gitu ya tentang value proposition canvas yang sudah kita buat. Dan kita juga perlu melakukan tes ya kepada customer. Kita validasi lagi. Misalkan nih, ada orang memang mau beli produk fashion tadi. Cek dulu apakah betul dengan hasil value proposition kita lakukan itu sudah betul ya, sudah bisa merepresentasikan profile customer tertentu. Ketika benar, maka ya kita akan lanjutkan membuat eh, apa value tadi. Nah, ini tadi create a value statement. Kadang-kadang ada setelah ada dia pernah tahu Beng Beng ya, udah tahu pasti ya Beng Beng.
Di Beng itu ada yang share it ya. Pernah juga mungkin saya share ya. Jadi share itu problemnya apa sih? Jadi orang problemnya ketika makan beng itu enak ya. Sekali gigit enak. Terus berikutnya harusnya habisin besar itu kadang enak ya. Terus kalau ada teman kita minta ya kita nggak rela lah bagi ya. Kayak cuma satu gitu ya. Padahal biasanya dimakannya rame-rame ya sama keluarga, sama teman kolega gitu ya. Maka ya akhirnya solusinya adalah kita create produk yang memang ukurannya kecil-kecil dan share it namanya ya. Nah, itu kita juga clearly state apa yang kita punya tadi. Berarti Beng tadi Beng share it. Berarti beda nih produk yang berbeda dengan Beng pada umumnya gitu ya. Nah, itu kita bikin jargon, terus kita bikin apa biar si customer memang percaya ya. Jadi tetap misalnya walaupun tetap kecil, ya rasanya nggak beda sama yang besar misalkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Ini ya, tadi sudah saya jawab secara eh, jabarkan secara mendalam, cuman ini di zoom in lagi customer profile-nya ya. Jadi region-nya ini selesai dulu, ini dulu tahap satunya. Setelah itu value map-nya dibuat ya, tahap duanya. Eh, Sebetulnya untuk achieve product market fit, ya, kita membutuhkan sebuah analisis ya. Jadi yang harus fit bukan hanya problem dan solution, tapi produk dan marketnya juga, bahkan juga bisnis modelnya juga. Nah, jadi kalau kita lihat bisnis gitu ya, itu harus harus zoom in ya, oh zoom out ya, jadi besar, lihatnya besar. Jadi ketika kita lihat sebuah problem, misalkan bagaimana problem tadi bisa dijawab oleh solusi kita, oke terjawab. Walaupun terjawab, tapi produk kita salah market nih. Ya produk kita itu misalkan nggak menawarkan value yang sesuai untuk market tersebut. Misalnya di market high end, suatu produk ya quality first misalkan. Tapi produk kita belum mencerminkan quality first, lebih ke harganya yang kompetitif. Maka mungkin ya kita salah naruh market. Lalu bisnis model juga gitu ya. Ya bisnis model tuh banyak ya. Ada B2C, B2B gitu ya. Tapi ini juga harus didesain juga agar memang sesuai dengan problem solution fit dan produk market fit yang sudah kita analisis ya. Nah, jadi di sini ada resources, activities, partner. Nah, ini to create a profitable. Nah, jadi kalau bisnis modelnya itu adalah kalau di BMC resourcesnya kita punya nggak resource untuk membuat dua hal ini menjadi nyata ya. Oh punya Pak, saya punya kompetitif, punya karyawan yang begini, saya punya sumber daya yang begini, saya punya eh, bahan baku yang begini. Aktivitiesnya apa? Kegiatan-kegiatannya apa? Kegiatan untuk agar si solusi kita bisa menjadi sebuah bisnis yang diterima oleh customer. Partner kita siapa gitu ya, mitra kita untuk menjamin bahwa si bisnis kita profitable begitu ya, bisa bisa dapat untung ya. Eh, itu yang paling penting. Dan bagaimana nanti sebuah bisnis model kita juga bisa di scalable, bisa ditingkatkan. Jadi ketika, oh Pak sudah, oh misalnya kita bikin produk nih, sudah besar nih. Lalu apa yang dilanjutkan? Merubah model bisnisnya atau meningkatkan scalable usahanya, skala usahanya itu kan macam-macam caranya ya. Misalkan, oh sudah jalan nih di satu tempat, mau saya buat duplikasi ya, atau saya buat franchise, saya buat buka cabang. Itu hal yang berbeda ya. Buka cabang, ada franchise begitu ya, ada eh, bisnis model yang lain. Ini ya, Dede. Jadi ini contoh dari customer job ya. Ini customer job example booking a holiday for the family. Misalkan nih untuk liburan ya. Terus kita milih nih eh, sebuah mobil baru ya.
Terus eh, memilih kita mau makan di restoran, attend the event atau mendatangi sebuah event, applying new job. Nah, ini yang disebut dengan customer job example. Jadi contoh customer job itu seperti ini. Buying clothes yang tadi saya tunjukkan ya. Buying clothes. Learning a new skill. Ya ini pembelajaran nih. Pak, saya mau buat layanan untuk edukasi, Pak. Oke, learning a new skill. Gimana caranya? Untuk learning a new skill juga ada prosesnya, ada tahap-tahapannya. Nggak bisa bukan satu aja ya. Jadi ini yang akan kita deskripsikan. Applying for a new job, attending an event, dan sebagainya. Oke. Eh, ini ada empati kanvas ya. Jadi Pak, saya masih sulit, Pak, untuk betul-betul mengenali eh, produk saya. Ada dari Alex Osterwelder juga ini ya, ada namanya empati canvas. Jadi di sini bagaimana kita berempati lebih dalam. Mungkin ada sudah dapat di IMK, di KWU ya. Eh, jadi what do they think and feel? Jadi ketika customer itu apa yang mereka lakukan ya dan apa mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan tentang proses tadi ya. Jadi kalau dilihat ini what do they see itu apa yang mereka lihat. What do they say apa yang mereka katakan tentang produk kita. Oh, Beng Beng itu enak ya. Tapi kalau banyak enak. What do they see? Oh, saya lihat nih kalau Beng Beng itu warnanya cerah. What do they need to do? Oh, saya pengen jajan atau camilan yang bisa dibuat nongkrong. Contoh. Who are we empathizing with? Jadi kita itu eh, berempati, bagaimana cara kita berempati gitu ya. What do they hear? Apa yang mereka dengar? Tadi misalkan dengar, oh kamu punya beng-beng tapi nggak mau bagi-bagi misalkan gitu ya. Oh, kenapa kok cuman beli satu? Jadi harusnya kan punya banyak bisa dibagi ya. Contoh ya. What do they do? Nah, apa yang dia lakukan gitu. Itu bisa menjadi lebih detail kita mengenali dari customer. Kalau yang tadi kan nah ini aja customer job, gain, pain. Tapi mungkin kadang sulit untuk menjadi langsung sebagai seperti ini. Adik-adik bisa dimulai dari sini lebih detail. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, nah itu kita record semua. Ini contohnya. Oh, sorry, gain ya. Kalau gain itu ya apa yang diinginkan. Kalau pain, nah itu. Jadi ada namanya pain severity atau tingkat level kesulitan dari customer ya. Nih, customer segmennya siapa, konteksnya tentang apa, ada job, ada gain-nya. Nah, ini kita bisa, eh, misalkan ini step-nya ada banyak ya, terus kita kasih skill nih, berapa nih bobotnya, itu maksudnya. Boleh modelnya seperti ini, kanvas untuk membantu adik-adik. Lalu kasih note nih, mana yang, eh, misalkan, oh ada Pak, job 2 dan job 5 nih berkaitan, nggak bisa dipisah, ini harus dikerjakan bersama, contohnya. Oh, job ini memang prioritas karena ini. Nah, sehingga adik-adik mendapat sebuah gambaran yang jelas mengenai apa pain atau kesulitan dari customer. Nah, ini ya, bagaimana kita mempositioning ya. Jadi ini kan prioritizing job, gain, and pain. Ya, jobnya yang ini, pain-nya yang ini, gain-nya yang ini. Jadi job misalkan ya, seberapa seberapa butuh sih dia ini ya, apa namanya? Untuk pekerjaan tadi seberapa penting pekerjaannya. Terus untuk problemnya seberapa besar sih problemnya. Gain-nya juga sama. Nanti kita positioningnya ke dalam sini. Ini gain, ya. Ini adalah pain, ya. Terus ya ini jobnya. Jobnya apa? Jadi di setiap job itu eh, apa yang ingin dia apa? Problem dia apa? Gain-nya dia apa? Setiap job pasti ada. Misalkan tadi dalam membeli buku nih, eh, problemnya ada membeli.
product fashion. Problemnya tadi gimana saya mau beli produk nggak ketipu produk yang abal-abal imitasi misalkan. Nah, itu di mana nih? Dia nice to have atau essential. Semakin ke sini semakin essential. Yang ini moderate, yang ini semakin semakin besar nih problemnya. Nah, ini region yang mau ditaruh mana? Jadi kita kelihatan nanti berdasarkan kayak chart. Ini kayak chart diagram Cartesius begitu ya. Oke. Ini boleh pakai template ini. Nanti mungkin saya share juga. Ini ada di bukunya Alex Osterwalder ya. Bagus juga. Jadi sangat detail semakin bagus. Semakin detail semakin bagus. Ini produk and service ya. Jadi ketika kita bicara produk dan service, eh, ya juga sama. Kalau tadi dari sisi customer-nya, kok dari produknya. Jadi seberapa penting sih, esensial sih produk tadi, seberapa esensial sih pain relief tadi, dan sebagainya. Intinya dikasih bobot ya. Nah, akhirnya muncul mapping fit ya. Jadi, si yang kiri tadi, job tadi, sorry, sorry, apa, job dari customer tadi, dan yang di sini ada solusi-solusi yang kita berikan ya, gitu apa saja gitu ya. Itu sesuai atau tidak. Oh, yang ini juga pain relief betul-betul menyelesaikan pain customer nggak? Ya dicocokin. Misalkan pain nomor satu nyelesain pain relief nomor satu nyelesain pain nomor satu misalkan. Betul nggak? Tidak harus setiap satu pain relief itu menyelesaikan satu pain customer. Bisa saja satu pain relief nyelesain dua pain customer gitu ya. Atau satu per satu juga nggak apa-apa, tergantung konteksnya. Gain juga gitu. Tidak selalu setiap gain creator kita menjawab satu gain customer. Sampai sini ada yang eh, kurang paham atau saya balik, apakah ada yang paham? Karena sore ini ya. Saya lanjut dulu kalau nggak ada yang bertanya. Test the value proposition. Jadi yang paling benar adalah kita setelah melakukan analisis yang mendalam tadi, kita testing nih. The best and easy way to test your value proposition is often to use it on website with the product as service. As an example, there are very A/B testing tools. Jadi kita bisa pakai namanya A/B testing tools untuk memverifikasi value proposition canvas kita. Oke, mungkin itu ya, adik-adik. Mungkin ada pertanyaan dulu.